depan petona. Guru sejati. Kalau mentil guru nak. Ini kira guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menginginkan masalah profil saya. Saya Abdul Malik Syahruna, lahir 12 November 1964. Asal usul pendidikan saya tamat SD 8 Kamis tahun 1977. Tamat SMP 1 Ciamis saya 81. Tamat SMA Negeri 1 Ciamis 1984. Kemudian dilanjutkan ke Jakarta, ke Yogyakarta, ngambil jurusan FPOK dengan jurusan Kesehatan dan Rekreasi. Saya lulus tahun 91. Kemudian 1 Maret 94 saya diterima di Kumenang dengan surat tugas langsung ke MTS Al-Islam Cijantung dari mulai 1 Agustus 94 dengan surat terakhir sampai 2008 waktu itu. Dan saya karena itu Februari 2008. Tapi pelantikan SK itu 16-17 Agustus 19 2008. Jadi alhamdulillah saya di sini sudah 14 tahun. Pengalaman pertama saya sebagai kepala madrasah kaget. Karena apa? Waktu datang ke sini ini adalah jumlah murid itu hanya 45 kalau nggak salah. Apalagi kalau lihat di struktur daripada yayasan mungkin tadi itu orang-orang hebat semua sebetulnya di sini. Mungkin itu profil saya atau Pak. Terima kasih. Pangkat saya dari mulai tanggal 1 Oktober 2006 itu masih 4A, belum naik, berarti udah berapa tahun? Nah, udah mungkin sekian. Nah sekarang madrasah.
Visi misi madrasah, visinya adalah beriman. Di sini bersih ya, beriman itu. Kemudian religius, inovatif, inovatif, mandiri, dan akuntabel. Memang itu visinya keren lah. Kalau masalah visi itu, mudah-mudahan pelaksanaannya juga sama. Misinya daripada madrasah ini adalah tadi bersih karena yaitu terwujudnya keharmonisan sekitar warga madrasah dengan lingkungan, jadi mengembangkan lingkungan bersih, indah dan nyaman. Gitu. Kemudian religius, mengembangkan sopan santun, budaya senyum, sapa salam, mengembangkan budaya sholat duha, tadarus, sholawat fardu berjamaah, sholawat jumaah berjamaah. Kemudian juga yaitu alhamdulillah di sini ada 2 orang guru, Pak Rifki sama Pak Usman, yang selalu mengembangkan tentang religiusan. Inovatif, mewujud proses pembelajaran laporan akademis berbasis IT. Memang terus terang sekarang ini dalam misi ini, dalam IT ini kita menurun. Karena dulu sekarang juga ada, tapi tidak sehebat dulu kita ada Pak Wawan Kuswana ya, waktu itu yang pernah jadi seorang IT di SMK, SMA gitu ya. Karena tidak boleh gitu ya. Kemudian mandiri, mengembangkan, mampu menggali teknologi muatan lokal. Ada yang dulu di sini, dulu di dalam misi ini ada elektronika, sekarang yaitu mungkin sering dibawa Pak atau dibawa Pak Usman untuk sholawatan di daerah mana gitu. Alhamdulillah. Mungkin kalau di ini kan itu kewirausahaan. Aku tambal yaitu menggunakan sistem informasi madrasah yang profesional, jujur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi memang aku tambal di sini jujur semua, alhamdulillah ada kerjasama. Satu dengan kerjasama kita ini bisa teratasi semua hal itu. Ya. Itu dari visi madrasah. Sedangkan misinya yaitu itu bersih hati ya. Kita ini bersih hati, artinya meneruskan keimanan kepada Allah melalui pemberdayaan dari keagamaan ya. Kemudian meningkatkan PBE melalui model pembelajaran aktif dan inovatif dan memangkat IT secara efisien. Mendidik mandiri, pengembangan diri ekstrim, komputer dan olahraga. Kemudian sistem. Kemudian saya akan berbicara berdirinya madrasah ini. Jadi madrasah ini berdirinya sekitar tahun 71. Jadi oleh Bapak Al-Muhlikna. Latar belakangnya itu berdiri yaitu Bapak Ikna, dibantu dengan kos sendiri yaitu Bapak Haji Nasuhi, Bapak Haji Obang itu bapaknya Kang Masmu yang DKM Citagung gitu. Dengan dulu alasan katanya ada orang sini dulu bahwa Cisaga itu termasuk daerah merah, jadi segi keagamannya harus tinggi. Kalau memang lihat latar belakang, karena kita dekat mungkin dengan daerah Pak Usman ada perkebunan ya, silakan begitu. Mungkin itu saja. Kemudian profil madrasah di sini ya ada email dan sekali lagi. Kemudian masalah program, nilai program atau gimana? Program saya itu ada program harian, program mingguan, mungkin tidak disebutkan di situ karena kemarin informasi salah kok bagian kurikulum, kemudian di sini nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin lebih gampang gitu, tapi ya itulah tadi program, ada program harian juga ada program apa namanya sini. Program dari kepala itu di sini ada program awal tahun, program harian, program mingguan, program bulanan, program semesteran, dan program akhir tahun.
Yang masuk dengan kegiatan program di sini adalah kegiatannya yaitu merencanakan kebutuhan guru setiap mata pelajaran, merencanakan dan pembagian tugas pengajar, menyusun program pengajaran, jadwal pelajaran dan kalender pendidikan, menyusun kebutuhan buku pelajaran, buku pegangan guru, menyusun kelengkapan alat pelajaran dan bahan pembelajaran, menyusun kelengkapan administrasi guru, itu dalam program kegiatan awal tahun pelajaran. Kemudian kegiatan hariannya memeriksa daftar hadir guru dan pengajar, memeriksa mengatur kegiatan, memeriksa program pengajaran, dan mengatur hambatan yang terjadi seketika pembelajaran. Kemudian ada juga program mingguan, yaitu melaksanakan apel bendera setiap hari Senin, melaksanakan supervisi kelas, memeriksa agenda surat yang misalkan masuk, mengadakan rapat singkat, melaksanakan senam jasmani. Sekarang alhamdulillah ini Pak Usman guru olahraga baru, karena guru yang kemarinnya itu tidak boleh lagi karena keterima apa namanya tidak tingkatan. Alhamdulillah SD Lompol, SD Lompol ini. Kemudian ada banyak lah kalau diinginkan, ada masalah evaluasi mutasi siswa, kegiatan semester, mengadakan rapat guru, persiapan PAS, membentuk panitia PAS dan PAT, alhamdulillah dilaksanakan. Kemudian ada pembentukan panitia nanti UNBK juga. Kemudian di kegiatan akhir tahun, evaluasi pelaksanaan dan hambatannya apa, perencanakan menyusunkan anggaran kerja untuk tahun yang akan datang. Kita mungkin tahun sekarang nanti habis PPKM ada untuk persiapan penerimaan murid baru, mudah-mudahan bertambah lagi. Karena murid yang sekarang itu kelas 7 37 orang, kelas 8 itu sekarang 34 dan kelas 9-nya 23. Kenapa sampai 23? Waktu Covid. Nah, dulu di sini ada seorang guru yang siap melaksanakan ini, tahu-tahu kan itu. Saya kalau misalkan ada guru-guru juga yang mau menjaring murid-murid, silakan gitu Pak. Ternyata kalau Pak Kepala dengan alhamdulillah memang di sini kalau menceritakan kalau dari MI itu memang justru sedikit ya di sini. Justru dari SD alhamdulillah di kepercayaan. Malah ada juga yang informasi malah dari APAH juga katanya ke sini, jadi bukan ke Bangun Harja. Daerah pertengahan antara Cisaga dan Harja. Kita selalu kontak, guru-guru welcome dengan orang tua. Jadi ketika murid masih di sini jam 5 ditanya, akhirnya ada yang menjemput atau apa itu. Itu mungkin dari madrasah alifnya. Mungkin ada bila ada kekurangan atau apa, silahkan apa yang harus saya perbuat. Ini kan tadi sudah diberikan profil pribadi saya, profil madrasahnya, kemudian yayasannya. Memang ini sekolah tertua mungkin kalau di Cisaga ini. Karena kita di sini ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, Bangun Harja, ya, Sanawiyah, sama Pertiga, Sidamulya dengan Bangun Harja Negeri. Alhamdulillah kita kalau siswa masih di atas 3. Malah kan dulu tahun berapa ini kan inginnya dinegerikan, banyak sekali silahkan ke yayasan karena yayasan tidak mau itu. Saya 2008 itu kesini itu bangunan ini hanya 2 itu, real semuanya 45. Kemudian bahwa Alimna itu kalau di Depok katanya dulu tempat penampungan orang keuangan dan karena disiplin kan, yayasan marah waktu itu. Kebetulan Pak Mahfud Siddiq juga waktu di sini itu sebagai kepala itu hanya ngajar aja karena dia tidak mau ikut terlibat konflik gitu. Karena terus ini kalau soal konflik sudah biasa ya. Tapi alhamdulillah atas ditangani atas apa izin Allah Subhanahu wa taala ya bisa saya terangkan
kebetulan terus terang aja lah, saya dulu banyak belajar ketika di Cijantung itu dengan Pak Soekarno sebagai pimpinan, waktu Pak Almarhum sebagai kepala saya, Pak Holil waktu awalnya, kemudian dengan guru SMP juga dengan Pak Ani. Jadi yang paling penting katanya Anda itu harus disiplin. Tidak bisa nanawan, penting kuasai disiplin. Dan kadang-kadang terhadap yaitu tadi komite udah tahu bahwa saya sistemnya begitu. Berujung kartu kuning, kartu merah. Udah itu aja lah, silakan. Tidak suka silakan, gitu. Karena dulu yaitu kaget saya juga begitu datang ke sini berapa guru harus keluar. Kecuali kalau Anda bisa membina, kalau tidak bisa dibinasakan. Karena memang itulah kalau berbicara dengan orang yayasan ya politik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Dan selanjutnya yaitu tahapan atau mungkin juga bisa dilanjut ke pertanyaan dan jawaban dan juga langsung kemudian silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah mengamati pemaparan Bapak Kepala Madrasah dan sesuai dengan instruksi saya. Pertama tadi juga tentang profil pribadi, profil madrasah, visi dan misi, rencana program dan kegiatan program, realisasi program dan hambatan. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para kepala madrasah, sekarang kita ini di zaman abad digital ya, digitalisasi. Mungkin rekan-rekan guru sudah profesional di bidang IT. Nanti ke depan tolong buat berupa videonya itu ya. Jadi contoh di profil madrasah aja begitu. Di sini ada videonya, gerbangnya, ruang kelasnya, terus pakai video. Misalnya kan ada tulisannya kan, ruang kelas ini, ruang perusahaan, itu kan profil. Jadi kepala madrasah tidak membacakan itu juga ditayangkan di visual itu sudah terlihat. Itu maksudnya kolaborasi. Ini masukan bang, maaf ini masukan. Jadi agar madrasah kita ini tidak ketinggalan. Bikin aja berupa videonya Pak. Jadi biar nanti di posting di YouTube juga kan viralnya positif nggak apa-apa, positif itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa iklan gitu. Boleh. Jadi contoh guru olahraga sedang pidato dan anak-anaknya memimpin olahraga direkam videonya pun boleh. Kepala pustakaan, kepala komputer, BPIPA, terus di kewirausahaannya di taman atau di tempat kegiatan di kantin kepala madrasah sedang wawancara dengan komite, sedang mengadakan rapat, boleh Pak, divideokan, nanti kita dokumentasikan, nanti di profil madrasah bisa ditayangkan. Itu maksudnya Pak ya, ya. Jadi agar kelihatannya abad digitalisasi ini sudah kita ikuti. Jadi kompak semua. Saya di kebetulan Bapak sekarang di MTS 3 itu sudah mulai. Jadi begitu masuk gerbang, siswa kepala madrasah sudah ada di gerbang, ada guru-guru, anak-anak masuk bersalaman di video. Boleh, anak-anak masuk parkir halaman dibereskan, boleh tuh, biar tertata rapi. Jadi kepala madrasah enggak pidato juga nggak apa-apa, tinggal lihat aja videonya kan enak. Kalau madrasah dia usah pidato, tayangan aja videonya. Itu kan profil madrasah. Ya kecuali profil pribadi kan mulai lahir, mulai masuk TK atau RA, MI, MTS atau SMP itu profil pribadi kan. Diangkat menjadi honor di mana pernah atau diangkat PNS dan berapa kan itu profil pribadi. Kalau profil madrasah boleh tayangan berupa audio, video aja, biar keren lah. Jadi kalau di sini ada rekan teman guru yang
jadi YouTuber kan bisa diviralkan, boleh. Boleh viralkan, boleh Bu, karena ini kan merupakan wahana kita untuk mengenalkan madrasah ke masyarakat umum. Boleh. Nah, sebelum pertanyaan saya ke Bapak, hafalkah visi misi madrasah itu di luar kepala Bapak? Hafal nggak? Termasuk yang ibu bapak-bapak hafal nggak? Ada yang hafal visi misi? Nih Pak Kepala, kawan dan rekan-rekan guru, ini menjadi masukan dari saya ya. Visi misi itu kan sebuah mimpi, sebuah cita-cita. Berarti cita-cita MTS Alimra ini apa sih? Akan menjadi apa ke depannya? Mimpinya akan menjadi, boleh kita mimpi sudah tinggi lagi, boleh. Sampai anak kecil, kamu kalau sudah betul jadi apa? Jadi presiden, boleh kok. Orang sah saja mengatakan cita jadi presiden, cita-cita bisa jadi pilot dulu kan begitu, boleh, itu sebuah mimpi. Tapi yang rasional kan? Ya kalau yang tidak rasional seperti ini kata Pak Ustadz, andaikan saya punya sayap, saya akan terbang. Itu kan tidak rasional. Kalau dalam ilmu balaghah disebut atamani, satu hal yang tidak mungkin terjadi kan? Itu tidak rasional. Ya. Itu visi-misi. Dan visi-misi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa visi-misi sebuah mimpi. Berarti kepala madrasah dan rekan-rekan semuanya harus tahu visi dan misinya madrasah ini. Karena itu sebuah cita-cita. Karena tercapai kumaha cita-cita kita. Ibu cita-cita jadi hal bukannya. Bingung kan orang? Cita-cita, terus si buku cita-cita itu kan mimpi. Boleh. Itu Pak Kepala Madrasah, mohon maaf ya. Ini sekaligus sebagai masukan. Jadi nanti kalau akreditasi visi misi itu nanti ditayangkan virtual, baik guru, kepala madrasah atau siswa harus di luar kepala. Dan visi misi itu kalau bisa supaya mudah menghafalkannya, buat visi misi yang simpel tapi menyerup keseluruhan. Seperti contohnya zaman sekarang kan ada visinya sehat, singkatan sehat itu kan boleh. Atau rindang itu kan singkatan boleh. Ini biar kata-kata yang terkenal, yang mudah dihafal dan mudah ditenarkan gitu kan. Ya seperti gitu. Jadi kalau buat visi itu yang mudah dihafalkan dan bahasanya kata-katanya itu yang tenar gitu. Biar mereka tahu gampang gitu, menghafalnya gampang. Ini bisa berupa kepanjangan kalimat. Di sebuah kata merupakan kepanjangan visi kan. Misi juga simpel Bu, kalau ini 5 aja, penting dalamnya sudah mencakup dari visi. Yang kedua, Pak Kepala Madrasah, jadi yang satu visi misi tidak hafal di luar kepala, semuanya nggak ada yang hafal. Kalau hafal nanti saya kasih ribut, berasa dari siapa 50.000 ini untuk yang hafal visi misi. Saya udah berapa madrasah Pak Haji Bayo menanyakan visi misi, belum ada yang hafal di luar kepala. Padahal saya sudah menyiapkan 50.000 untuk yang hafal. Baik itu atau kepala madrasah. Betul? Itu siapa yang tanyakan ya? Jadi kebetulan ada di kita. Jadi kan boleh. Seperti gini, Bapak Ibu saya pernah jadi guru, dulu kan jadi guru saya. Kalau jadi guru suka memberikan pertanyaan kepada siswa. Kadang-kadang siswa itu atau jadi kepala madrasah di rumah apel pagi, di upacara atau malah hari Senin. Buat sensasi kepada siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa. Ada yang apa? Maju ke depan, kasih reward, 10.000 atau 5.000, kan boleh-boleh saja. Atau guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab di kelas, boleh kasih reward kepada anak-anak. Bukan nilai uangnya, tapi rewardnya itu yang sangat berharga. Nanti bisa mampu memberikan sebuah motivasi. Tadi pemberian dasar sudah, cuman kurang edukasinya. Jadi edukasinya harus ada video gitu lah. Kalau masa gak usah pidato, diajarkan aja udah cukup ya. Kecuali itu pribadi, kalau kita banyak yang tidak tahu gitu pribadinya perjalanan hidupnya kan. Terus rencana program dan kegiatan madrasah. Ya rencana program madrasah itu 1 tahun itu apa saja? Karena ini kan kerja kepala madrasah. Berarti kita sudah punya program tahunan madrasah sanawiyah Al-Hikmah Cisaga. Tanpa ada sana. Kalau program berupa program Bapak Ibu berarti ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pengesahan, itu program.
Karena program kegiatan selama setahun ke depan madrasah ini apa? Ya kalau protap promes itu kudu pasti ada kan, itu ada. Di dalamnya kan eskulnya apa, kegiatan apa. Jangan sampai terjadi sesuatu kecelakaan dilaksanakan di luar tidak ada program, di luar program itu bahaya. Jadi kegiatan itu harus yang sudah tertera di program, sebab program sudah disahkan oleh kepala madrasah, komite atau yayasan atau pengawas bina. Itu makanya itu harus dikemukakan 1 tahun ke depan karena ini tahunan. Jadi dalam semester pertama apa saja, berarti kan ada semester 1, semester 2 kan ya. Apa saja, ini sudah jelas kan di sana. Termasuk ekskulnya, apa unggulannya, kalau ada unggulannya di sini apa unggulannya pada sini? Di kita di sini ada unggulan nggak? Ada. Apa? Tahfidz. Berapa juz? Di juz 30. Oh iya. Kalau tahfidz betul, ini saya pernah menemukan di lapangan karena saya mungkin pengawas yang sudah pira kemana-mana sudah pernah didatangi. Jadi saya semua sekolah, semua kecamatan sudah pernah gitu ya. Ada madrasah yang unggulannya tahfidz Quran. Wah hebat katanya. Saya baca Pak, ada yang sudah apa enggak siswa selama 3 tahun? Belum ada Pak. Tapi bagus tahfidz Quran berarti 30 juta. Kalau yang pembimbing tahfidznya siapa? Ada guru. Apa beliau Quran? Enggak. Kalau tahfidz Quran berarti 30 juz, berarti orang yang pembimbingnya harus hafal juga 30 juz. Karena kita punya unggulan, batasi aja juz 29 dan juz 30. Dalam artian gurunya pembimbingnya ada yang hafal juz 30 kalau 1 juz gitu. Batasi. Caranya gimana supaya anak itu kan bisa saja guru membimbing siswa. Ada jumlah siswa jadi berapa? Berapa? 94 guru 94 dibagi 13 berapa anak guru membimbing siswa? 5 aja. Sambil kita juga ikut belajar kan menghafalkan juz 30 juga membimbing siswa. Sejumlah siswa dibagi jumlah guru kan kami bimbing lumayan. Itu lumayan kita juga belajar kan. Sama-sama belajar kan. Bukan hanya kita coba aja ke anak sementara kita diam aja gak pernah belajar. Kita juga belajar. Sebelum menyampaikan pelajaran besok pagi kan malam kita belajar dulu. Jadi jangan sampai ada guru yang dari masuk ke ruang kelas sampai habis waktu 2 jam 2 kali 40 menit pidato terus di anak tidur dan sebagainya. Sudah nggak musik sekarang guru yang seperti itu. Jadi kali-kali Pak coba guru itu tuh punya edukasi ngajar pakai fokus kali boleh 1 tahun sekali waktu kami guru ngalaman ngajar di ruang kelas pakai fokus halaman gitu lah 1 tahun sekali mah kan lumayan Pak. Kalau kita mengajar pakai fokus ini motivasi nanti juga beda Pak. Semangatnya beda, motivasinya beda, lumayan. Daripada guru pidato belum suka selesai enak. Udah dengar pidato, kalau ada yang lucu baru ada ketawa. Sekarang guru hanya menyampaikan judul materi pelajaran di fokus. Anak sudah dibagi kelompok. Kan ada 5M. 1 5M itu apa? Aduh 5M itu apa? Mengamati. Terus? Mengkomunikasikan. Terus? Aduh, luar biasa ini. Jadi guru itu hanya melihatkan alat peraga atau apa? Ada 5 yang anak mengamati kan alat peraga itu apa? Itu seperti guru IPS menyampaikan gambar itu ada hutan gundul, ada hutan yang subur. Anak tinggal mengamati gambar-gambarnya. Apa sih kesimpulan dari kelompok mengajukan pendapat, mengkomunikasikan itu melaporkan. Jadi kurtilasan berdalam lah ya. Yang saya tanyakan Pak Kepala Madrasah tentang apa usaha Kepala Madrasah selama 1 tahun apabila di madrasah ini ada permasalahan tahapan-tahapannya apa? Dan pasti di madrasah itu
ada permasalahan. Bagaimana cara penyelesaian terhadap sebuah masalah oleh kepala madrasah. Contoh, masalahnya ketidakharmonisan di dalam internal madrasah. Ya, dibedakan. Terima kasih. Memang kalau permasalahan ada antara mungkin guru dengan guru, tapi bisa diselesaikan masalahnya. Saya panggil dua-duanya, musyawarah saya nasihati dua-duanya. Kalau guru dengan guru, biasanya suka rebutannya ya itulah mungkin rebutan laptop atau apa, atau rebutan saya bagian beritahu, kata saya coba dijamkan. Kemudian sebetulnya masalah digital itu tadi dulu di sini udah pernah melaksanakan, cuma hanya berapa tahun. Jadi kan bekas-bekasnya masih ada ya. Dulu pakai desain fokus gitu. Alhamdulillah kemarin tahun berapa 2009 sama tahun ini kan saya sudah laptop Pak. Alhamdulillah jadi bisa dipakai. Sekarang kalau permasalahan internet biasa, kalau guru biasa rebutan atau mungkin juga kalau ada satu guru biasanya karena melebihi jam belajar karena dia datangnya telat, yang ini marah biasa gitu. Tapi saya tawarin. Salah Pak, segala sesuatu di sini dimusyawarahkan termasuk dengan murid juga. Kadang-kadang dengan murid juga saya kadang-kadang tidak tahu, tidak diberitahu. Ada kejadian misalkan murid A, misalkan santri dari Pak siapa tuh, Pak Wasit itu orang tahu aja karena orang tuanya tahu aja, begitu. Jadi akhirnya ngobrol. Tadinya selesaikan. Jadi kalau ke kepala itu datanya biasanya terus beres Pak, tapi terus ke sepuluhnya. Alhamdulillah. Jadi penyelesaian permasalahan guru memang ada sedikit, tapi nggak terlalu ini. Karena di sini ini beragam karena kita ini PNS hanya dua Pak. Saya dengan Komso, kemudian kita partisipasi sama PTG, karena sama Pak Roni gitu. Saya tekankan karena itu kewajiban Anda. Karena kalau bukan saya sering ucap kalau di sini terhadap guru, jadi mereka sok kualat ya. Jadi kalau tetangga itu katanya kalau al-ikna itu dijaga-jaga karena makhluk halus bukan terang. Jadi ada hal-hal itu. Saya selama 12 berarti kan 14 tahun yang merupai Usman di sini 2 kali saya itu. Usmannya kemana gitu. Dengan apa dulu Pak Wawan juga sama gitu. Di sini. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu, malah dulu pernah tahun berapa ya dulu ada penampakan di sini. Itu heboh gitu di sini. Malah ketika Al-Iqna katanya lagi marah, SMP banyak kesurupan. Hal-hal yang aneh lah di sini begitu. Karena kalau menurut orang bahwa ini dulu Panasuri sama pesantren Madarijan Palitan, di pesantren di Banten tidak oleh Belanda katanya hanya dengan daunnya. Jadi hal-hal cerita aneh banyak. Jadi untuk permasalahan itu saya panggil, saya selesaikan hari itu juga. Kalau ada biasalah mungkin antar guru, antar rebutan mana, rebutan laptop atau rebutan apa namanya gitu. Atau rebutan ketika guru ngajar kelebihan. Ayo, sudah datang, ini belum keluar gitu. Itu aja. Mungkin tadi masalah digital memang dari dulu sudah digital, mungkin karena ibu sekarang musimnya selfie sama TikTok, kalau di situ ada saya sudah ketawa gitu. Dan mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua, Pak. Tadi kan ada rencana program, ada kegiatan program. Tolong ke depan setiap program itu ada realisasi program. Kalau tercapai berarti sekian persen itu realisasinya. Kadang-kadang di program itu kita banyak sekali, tapi kadang-kadang ada yang kita realisasi sekian persen, ada Pak. Jadi supaya ke depan kita bisa mengevaluasi kira-kira program apa yang tidak terrealisasi sama sekali. Ada aja Pak. Contoh dia, orang ajukan proposal. Di program kita juga proposal ke Pemda, berartinya RKP atau rehab. Kan karena tahun ini tidak ada, jadi tidak terrealisasi.
donasi karena tidak datang. Contoh seperti itu ya, contoh gitu. Itu Pak di program itu masukan aja. Yang kedua pertanyaan Pak, pertanyaan kedua, saya kan selaku pengawas dimanapun pada dasar saya mempunyai rasa memiliki Pak. Semua pengawas pasti mempunyai rasa memiliki terhadap pada dasar. Dan setiap pada dasar mempunyai hambatan karena perbedaan lokasi ya, daerah, ada yang daerahnya strategis pada dasar itu, ada yang sama sekali tidak strategis. Makanya kalau mendirikan madrasah, tolong tempat yang strategis. Ini tuh ayah SMP, terus kan jadi selalu pamana. Iya, sama kerating nggak tanggung jawabnya kepala madrasah jadi yayasan. Alicia nggak jadi masalah sih. Ayah siapa? Kira-kira karena sepuluh nggak dirikan ngumpul, beri uang kan dibuh ke orang-orang ini. Kira-kira nih aliknya ini Pak, hambatan yang kita alami itu apa? Yang paling fatal saja yang kita alami. Boleh kan mungkin Bapak dapat masukan dari rekan-rekan biasa kita, terutama di madrasah itu yang paling sulit sekarang di mana-mana itu PPDB ya. Betul. Jadi suku jadi dulu jadi suku paling esek. Karena banyak hal-hal yang di kita itu tidak sinkron. Contoh PIP, betul nggak? Betul nggak? PIP ya kan ini ya. Betul 100% kurang sekian persen. Kita pusing kalau PPDB kurang betul. Itu merupakan salah satu hambatan. Itu Pak. Dan masyarakat kan yang lainnya sekarang begitu hiji casing, dua karena itu gitu. Nah sekarang yang itu ya udah disebutkan Bapak Amin itu Pak. Sekarang yang paling fatal yang ada di Bapak sebagai kepala madrasah sudah sekian puluh tahun di sini, dipersilakan. Kira-kira apa yang paling sulit untuk memecahkan atau membereskannya permasalahan hambatan di kita ini di alif itu apa Pak? Ya diberikan Pak. Terima kasih hambatan. Mungkin hambatannya ya dana. Karena kalau dulu katanya zaman dulu itu Al Ikhna itu kan salah satunya yang punya Al-Azhar juga memang kemudian banyak lah. Cuma sekarang keluarga besarnya ada yang bikin sekolah di Subang, di Sumedang, di mana termasuk pelajar sendiri. Alhamdulillah terakhir kali itu beli tanah ini. Ya kalau secara ini hambatan. Kemudian setiap tahun itu kan biasa yayasan itu kalau hari kedua Idul Fitri itu di Sinansari kalau kumpul. Kemudian sebulan kemudian itu di mana bagian keluarga Pak Abdullah, bagian keluarga seperti Cianjur dulu atau apa punya ini. Sering dikatakan gitu. Malah kadang-kadang kalau dulu mah katanya sih ketika jaya-jayanya mungkin Pak Roni tahu mungkin baik kesana kesini kan Masmu ketika sekretaris saya mengatakan bilang ke yang kaya di sana itu atau kita bocor sedetik baik dengan duit akhirnya yang bilangnya dimarahin sekretaris yayasannya sama ketua yayasan. Cuma ya itu tadi alhamdulillah lah. Dulu ini 2 lokal mungkin belakang 2 lokal sama ini kan udah 3 dengan ke belakang itu terus nah ininya nanti ini kan cuma yang ini dulu terakhir mah waktu LT1 ya waktu di mana bangun harja masih itu yang bikinnya cuma tidak karena waktu itu banyak jadi yang termasuk anggota DPR juga Mas Duki kemudian sekretaris Demokrat Jawa Barat itu kan masih keluarga udah bikin tapi nggak kelar terakhir sekarang nggak tahu di antara Pak Johan dengan yang lain dengan Pak Nanan karena jadinya bukan pas ke saya jadinya memang dia ketua yayasan kan tidak usah pola tapi realnya saya bilang ke Bandung bahwa ini mendingan yang realnya itu ketika beli tanah cuma sekarang orang yang baik kepada saya itu almarhum jadi Kang Yadinya itu dia kalau sama dia yang telepon non kafe sekarang dari yayasan juga gitu. Jadi hambatannya mungkin itu kedua mungkin di sini sebetulnya ada sikap tipis Pak Roni dengan Pak Yani itu Pak Yani kan udah kebanyakan secara benar saya sering silakan dan mau boleh lah cek sama persen asal ada sih tapi Pak Roninya juga kalau
sibuk ke yang lain gitu. Seperti itu sama lah gitu. Karena beliau kemarin tim sukses Pak Idudin itu kalah karena melawan mungkin jadi kalau saya hal itu kebebasan dibiarkan, penting sekolah jangan ditinggalkan. Alhamdulillah gitu. Karena di sini juga ada Pak Usman, kemarin Pak Usman agak sibuk, siapa nanti yang kenal itu karena beliau itu ketua FKDT ya, hal yang begitu alhamdulillah ini kerjasama begitu. Sini kalau guru misalkan Bu Lina sakit atau apa, ada diisi aja dengan sholawatan atau mengaji gitu. Beda saya sering ngomong kalau nyuruh orang saya paling bisa, saya sendiri sebetulnya tidak bisa gitu. Saya terus terang kepada guru-guru juga, silakan nanti ini untuk beribadah karena keinginan yayasan satu, keluar dari sini itu bisa ngaji, bisa sholawatan, atau nyimpan jadi kudu kawas NU. Ayo, tidak banyak-banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala. Pada umumnya memang hambatan kita ini di madrasah swasta kebanyakan dana ya. Begini Pak, ini merupakan masukan bahwa madrasah swasta itu adalah di bawah naungan yayasan. Dan bermacam ada yayasan yang didirikan oleh asli yayasan, personilnya, tanahnya juga yang punya yayasan. Ada yayasan yang nempel di tanah desa. Banyak Pak. Ini kelemahan kita. Kebanyakan kalau yang yayasan nempel di tanah desa Pak, jadi intervensi kalau nggak desa kan apa itu? Kalau bos saya datang ke Pak Desa, yayasan apa desa, pokoknya saya sama itu tuh. Itu kelemahan kita Pak. Jadi yang diinginkan oleh Kementerian Agama Pak, kalau bisa yayasan itu yang milik seseorang, tapi tanahnya sudah sertifikasi yayasan itu Pak. Enak. Tetap kalau ini punya tanah sendiri, bikinnya sekolah Al-Iqan jadi itu pindah ke tanah lain segala macam bangunan. Insya Allah cari anggaran itu akan sedikit mudah ini kalau sudah begitu. Ada kan aspirasi juga kan, ada anggaran pendidikan ya. Cuma beliau melihat tanahnya sertifikat itu hambatan di kita. Lamun tanah desa semua kecuali ayah bumdes di naon di desa lah terserah tanah urusnya desa saya nggak tahu terus. Tapi kalau yayasan yang asli yang sudah sertifikat yayasan mudah Pak. Contoh saya punya saudara yayasan di Jaulikan tahu nggak ya? Tahu kan itu kan ada Bonapi karena tanahnya beliau yayasan. Kemarin beli tanah yang orang Jakarta 2 miliar dibeli semua sekarang pakai parkir pindahkan. Karena beliau yang punya tanahnya, yang punya yayasannya beliau Pak. Nah, jadi kita ini kelemahan di kita aja yayasannya didirikan oleh desa, perangkat desa, pengusaha desa, tanah desa, bingung Pak. Jadi Pak itu maju gitu. Tapi kemarin ke mana Tapak Sari, zaman Nabi murid ayat 60 langkung. Kamari sesana dia ayat 28 ngeri. Ayat 28 kan benar murid ngeri saya. Dulu ayat 60 ke atas memang. Kenapa? Sebenarnya bukan masyarakat tidak simpatik Pak. Tapi saya juga orang madrasah lamun budak-budak penting ke sekolah itu. Masa tanahna barelah kita orang memangnya. Kita geranit oge barulah rusak Pak. Tanah nu desa kesalusa sing aspirasi ge melainkan mereka tanah desa itu kan mau bisa. Jadi yayasan yang sudah bersertifikat. Jadi ngali kasih sekolah lagi orang tua murid bingung sekolah itu. Jadi minimal benar-benar teh mun orang tua rek asup masuk budakan gitu atuh nyaman budak teh asup ke sekolah urang teh kitu nya. Di samping urang barangkeun saleh-saleh teh tempat oge nyaman gitu. Jadi mun orang tua ngalabatkeun dari teh harus karena itu kan minimal gitu kan gitu nya. Tapi pengen tambah lain tapi jadi bersih itu ya nyaman, baik mah nyaman. Nah, itulah.
Jadi itu keseluruhan Pak Kepala, betul kita itu sudah keseluruhan dana. Saya dulu pernah jadi pengawas di sini. Memang kalau siswa naik nggak Pak? Ya naik. Cuma mungkin bangunan yang belum naik ya. Bisa Abroni lah, coba silakan. Nah, saya itu dulu pembimbing Gupi, Rasa dan Istiqomah tuh. Sekarang udah lumayan bangunannya Pak. Jadi kita banyak komunikasi dengan teman yang dapat bantuan dari mana, so kita banyak sharing dengan teman-teman yang dapat bangunan itu dari mana bilang. Udah mau lah yang duit, penting mau orang buka bangunan karena baru udah sekolah kan ya sebesarnya. Betul. Ingin ini ya kalau ke sini Ibu. Jadi benar namun kali nama apa karetnya bangsa kodam mau mana ada semua orang tekan masuk tuh ke segen apa. Jadi ada lagi Pak. Jadi kita jangan bicara itu kalau yayasan memang pasif tidak ada perjuangan karena yayasan sibuk dan sebagainya ya kita aja Pak. Kita berangkat aja ke aspirasi mana silakan. Tidak boleh melihat perahu-perahunya, yang penting beliau itu mendukung madrasah, tapi kita jangan berpolitik, tapi kita harus tahu politik. Di madrasah itu bukan tempat politik, tapi kita harus tahu politik. Yang penting beliau itu karena ada anggaran untuk pendidikan, ya memang anggaran untuk pendidikan, khusus ke madrasah. Dan saya juga, Bapak Ibu dulu pernah ke Bupati, ke pengawas madrasah itu berhadapan dengan Bupati. Cing itu Pak Bupati, sing ayah itu sumbangan ke guru madrasah. Saya pernah Pak dengan Camat Raga sekarang Guru Silo itu kemenakan saya, alus saya. Cing itu guru madrasah Pak di Bupati TPTK sing ayah tuh lain gede nanti ku ayah ciri. Kago guru honor anu di madrasah, abdi sok kasihan anu sertif teu parupunya, tunjangan teh pensiunnya. Baru pada itu nak mulai pengawasan kurang kasih tidak itu baru baik atau subane di bupati atau ulah gere-gere sebulan teh 3 juta we seorang guru gitu lumayan gitu ya. Jadi beliau memang anggaran kita itu sedikit baru hanya sampai guru ngaji ya. Di guru madrasah belum tersentuh. Tapi sok saya terima kasih Pak, tolonglah siapapun pemimpin daerah karena kita memajukan pendidikan di daerah Ciamis kan. Saya rekan-rekan guru madrasah tapi menunjukkan sudah pernah ngomong saya udah 2 kali saya ke maghrib tuh menghadap ke Bupati dengan Pak Agus Susilo yang Camat Raga sekarang. Jadi mudah-mudahan lah karena banyak siapapun Pak yang berani ada teman silakanlah kemukakan. Kita mengemukakan pendapat sah-sah saja, yang penting kita memakai kode etik ya, pakai etika. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya terima kasih Pak Kapolres. Yang terakhir yang saya tanyakan Pak. Ini mau dijawab bagaimana tentang sekretariat Bapak tentang moderasi beragama. Ini Bapak disuruh untuk menjaga tentang moderasi beragama. Bapak Ibu boleh supaya Bapak Ibu nanti tahu ke depan bagaimana bukan madrasah di zaman sekarang. Dikerjakan Pak. Kalau sudah selesai nanti kita bereskan langsung ke instrumen. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Masalah moderasi beragama mungkin dari itu sejak saya kesini. Kalau di NU kan ada diajarkan tentang tawasul itikal juga itu tawasulnya. Mungkin bapak-bapak juga sudah tahu. Di sini saya juga soal urusan keagamaan kadang-kadang suka berbeda. Kadang-kadang dengan ketua FKDT juga berbeda. Saya ditanya yang kecil-kecil aja, ente tanggawe sama hiji 11,20 kilo atau paling lain lagi karena beliau itu kan dekat sering pasangan kecil bener. Masalah moderasi ini memang kata harus bersih karena saya katakan bahwa di Islam itu ada 73. Satu itu rahasia Allah. Jadi ketika kita beribadah menurut keyakinan kita itu menurut saya ya itu yakin, oh ya. Tapi menurut saya nanti silakan, berarti Anda sudah yakin. Apalagi kan kita ini yang suka seperti saya kan mungkin nikmat aja ya. Seperti sampai kembali yang mana ada yang mikir betulan saya ini sekarang sering ke guru saya ini sekarang lagi pindah dari ke Mayoritas Kemudian sekarang Satoria. Mau ikut silakan, mau tidak juga silakan. Ketika berjamaah dengan siswa, pasti saya la ilaha illallah 13, mungkin Pak Osman tahu.
coba baca ini, mau ikuti silahkan, enggak juga. Sama dengan ibu itu, karena masalah moderasi ini yaitu, jadi kita itu harus modern, harus tawasud, ya berarti kita itu harus ada tawaju. Tawaju itu kita pilih kebutuhan, atau juga kita punya sikap tidak, artinya harus konsisten dengan apa yang kita laksanakan. Silakan Pak Usman melaksanakan, misalkan ada saya gitu, atau kita juga saling menghargai itu, atau dengan baik. Di organisasi juga sama. Saya mungkin karena saya dipercaya oleh NU jadi ketua PLH Gunung kan, berapa hari mengundurkan diri itu. Ketika teman-teman ada di PGM silakan dinamis saja seperti itu aja. Apalagi dalam beragama kita tidak tahu apa benar saya melaksanakan juga atau ibu-ibu. Jadi masalah moderasi itu mungkin hal itu dalam artinya. Kemudian Kepala Madrasah sudah sangat terima sekali tentang keberadaan ini, dan mohon maaf Pak Kepala Madrasah, saya hanya mengerti tentang tugas saya sebagai pelaksana di sini. Dan untuk yang terakhir, saya mohon maaf Pak Kepala Madrasah sudah mampu komunikasi dan bertanya, dan selanjutnya acara diserahkan kepada pengawas bina. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas tanggapan-tanggapan dan juga pertanyaan sekaligus arahan-arahan. Ini adalah menambah wawasan bagi kita semuanya, termasuk saya sendiri. Semoga saja ini ada hikmahnya bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tambahkan sedikit tentang moderasi. Yang penting prinsip kita itu kan di dalam agama Islam sudah ada. Kalau antar umat beragama itu adalah laku dinukum waliyadin, gitu ya. Dan memang harus tasamu atau toleransi, tapi tidak kebablasan. Artinya mereka merayakan, lalu kita pun ikut merayakannya dan sebagainya. Itu kan itu kebablasan sehingga merubah dari keyakinan kita sendiri. Dan juga tadi sudah disampaikan paparan dari Pak Kepala Madrasah tentang visi misi, tentang visi tadi itu sungguh sebenarnya sudah sangat bagus, berupa yang sudah dihafal, cuman Bapak dan Ibu belum hafal gitu ya. Sehingga berhubungan ada di kami berdua. Tadi karena beriman, apa? Beriman ya? Beriman. Saya barusan mendengarkan sudah sedikit agak bukan paham insya Allah, jadi agak hafal. Ya. Beriman itu kan bersih, religius ada R-nya, kemudian inovatif, mandiri, dan akuntabel kan bisa sekarang ya. Tapi semoga mungkin grogi, alhamdulillah itu adalah sebuah cita-cita madrasah. Silakan saja. Yang namanya cita-cita dalam sebuah ungkapan itu adalah kun mataka di Suraya walau juga bisaro. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang Suraya walaupun kakimu menginjak tanah. Yang penting tadi kata rekan saya bukan sebuah angan-angan atau yang tidak rasional. Yang disebut dengan bahasa balaghah itu adalah atamani. Atamani itu kalau saya ibaratkan seperti Kang Roni merindukan seseorang, lalu dia itu mau ikut sampai-sampai ke ada burung yang terbang pun dia mau ikut. Padahal itu kan tidak mungkin kita bisa terbang walaupun ada di film-film kan. Itu kalau dalam bahasa balaghah seperti ini. Asaribal qaqahal man yumiru janahu la amri ila man qad hawaitu atibu. Jadi ya. Kalau bahasa kitnya adalah burung yang sedang terbang, yang terlalu kencang. Kataku ikutlah aku menengok neng Irma tersayang umpamanya gitu. Itu kan sebuah sesuatu yang tidak rasional ya. Jadi boleh. Nah, yang penting cita-cita itu rasional tadi sudah disampaikan. Mungkin untuk acara ini ya cukup saja. Ditutup saja dengan bacaan hamdalah acara pemaparan ini. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya langsung saja sebagaimana tadi telah instrumen atau telah langsung dari bantu aja dulu kan. Tadi boleh
Pak Kepala minta bantuan, mau minta bantuan atau mau sendiri Pak? Ya? Tadi juga gitu kan, memang harusnya adalah kepala sendiri, tapi guru boleh minta bantuan. Nah, karena ada kata-kata boleh minta bantuan, katanya kepada Bapak mau minta bantuan atau Bapak sendiri minta bantuan ya. Nah, kalau begitu silakan dibantu saja setiap komponen, dan untuk Bapak sebelum itu, Bapak di sini adalah melaksanakan CBT. Pak. CBT. Ya, silakan. Iya, jasa bisi. Mangga. Bapak itu saudara semangat. Mangga badannya tadi mangga, badannya